lagi. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku. Sekali lagi, lebih keras lagi katakan. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. God bless you, Alpha Omega Church. Have a great week ahead. Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap kamu tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church salah satu tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau ada punya teman yang tidak sempurna, boleh banget bersama-sama diajak untuk ibadah di tempat ini. Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang semarak dan antusias dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak kalian untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, amin ketika pembicara menyampaikan sesuatu yang memberkati kalian. Jangan lupa pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ini beberapa informasi yang perlu kalian perhatikan. Ibadah raya di hari Minggu 2 kali ibadah jam 8 jam 10 pagi. Teens online service bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church setiap hari Minggu jam 7 pagi. Selanjutnya, Worship and Word diadakan setiap hari Kamis jam 8 malam via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Selanjutnya, kita akan mengadakan Worship Night Grace of God with Pastor Eliseba Sutopo pada 25 Februari 2023 jam 6 sore dengan dress code pink atau merah. Mari datang dan ajak kawan untuk terberkati bersama. Itu saja pengumuman yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hello, welcome back to our Teens Online Service. Jangan lupa kita hadir terus setiap minggunya, jadi jangan lewatkan, oke? Dan hari ini kita membahas sesuatu yang mungkin our teens and youth wonders gitu ya. Gimana kalau bicara mengenai iman atau faith? Dan khususnya hari ini kita berbicara mengenai iman pemenang. Apa sih sebetulnya yang mau dibahas? Apaan itu iman pemenang gitu kan? Nah, semua orang itu kan pasti pernah ya mengalami yang namanya kesalahan. Do something wrong, baik itu disengaja ataupun enggak, baik itu setelah itu pasti kita kayak menyesal ya kan. Tapi semua orang pernah mengalami hal itu. Entah itu sekali lagi disengaja atau enggak, atau mungkin kita lebih mudah terjerumus atau gampang tergoda oleh sesuatu pada hal-hal yang justru merusak kehidupan kita. Kita tahu tapi kadang kita tetap aja melakukan yang namanya kesalahan. Nah, semua itu kadang bisa terjadi di luar kendali kita. Seakan-akan kayak kita itu kayak melakukannya purposely, padahal juga enggak sih. Enggak ada yang ingin melakukan kesalahan. Yang setuju kadang yes.
Karena kita tahu kalau kita melakukan kesalahan, ada penyesalan, ada something akibat yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tapi itu semua bisa terjadi karena kita itu memang punya yang namanya kelemahan, punya yang namanya keterbatasan. Mari sama-sama kita ucapkan kelemahan. 2, 3, kelemahan. Nah, sekali lagi itu semua nggak bisa kita pungkirin karena kita itu hidup di dunia ini. Nah, kita perlu yang namanya juga paham apa sih yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Nah, dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3, iman kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dunia? Dalam bahasa Yunaninya, kosmos, yaitu suatu sistem kehidupan yang dikuasai iblis dan roh-roh jahat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19 mengatakan, kita tahu bahwa kita itu berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia ini bersifat sementara. Sekali lagi kita itu berasal dari Allah, tetapi yang ada di seisi dunia ini di bawah kuasa si jahat. Nah, kita tahu berarti dunia yang sementara ini membawa kita ke binasaan karena kita tahu hanya sementara. Artinya bahwa kalau kita itu berasal dari Allah, kita harus mengalahkan dunia. Nah, mengalahkan dunia itu berarti mengatasi keinginan-keinginan dosa. Keinginan daging kita, keinginan mata kita, dan juga keangkuhan hidup, semuanya itu karena itu berasal dari godaan si jahat, kuasa si jahat. Jadi mereka yang dilahirkan dari Allah adalah mereka yang lahir kembali dari Yesus. Nah, maka kita perlu mengalahkan dengan iman kita. Salah satu kunci saat ini kita perlu tahu bahwa gimana menguasai, gimana kita bisa mengalahkan kuasa si jahat, yaitu dengan iman kita. Sekali lagi, iman kita. Nah, sekalipun Paulus katakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, dia mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu, berarti kita semua, dicobain melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, sekalipun tidak melebihi kekuatan kita dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, maka semua bisa terjadi apabila dilakukan lewat iman kita. Nah, apa sih itu iman? Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan iman, ini kalau mungkin sebagian dari kita mempertanyakan apa sih iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, kenapa sih kok penting yang namanya punya iman itu? Nah, Ibrani 11 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, sebagai contoh nyata dalam Alkitab yang bisa kita lihat ya, dan contoh karena iman mereka itu mengalami hal yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa dalam hidup mereka, yaitu tentunya Yesus, ya kan? Dia sebagai manusia, pengalaman imannya tidak digoyahkan siapapun. Juga Maria, juga Yusuf, Maria Magdalena, Musa, Abraham, Nuh, Daud, Salomo, Daniel, Zakeus, Lazarus, Saulus, Stefanus, dan banyak lagi di Alkitab contoh-contoh bahwa mereka itu benar-benar dengan iman mereka serius dan setia. Nah, gimana pertanyaannya tentang iman kita sebagai anak-anak muda nih? Masihkah kita itu punya iman kepada Kristus Yesus? Jika masih dan terus akan berlaku, nah iman seperti apa sih yang bisa
membuat kita tuh menang atas tantangan atau godaan. Karena kita tahu hidup di dunia itu dikuasai si jahat. Berarti banyak godaan, banyak tantangan yang kita nggak bisa hindarkan. Yang setuju katakan yes. Nah, yang pertama yaitu iman yang tetap setia kepada Yesus. Banyak orang ya mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi berapa banyak yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Gak jarang ya beberapa dari kita juga mungkin mendengar cerita mengenai oh si A kayaknya kok menjual imannya demi banyak hal di dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Maka hal terbaik sejak masa muda kita di dalam Tuhan adalah kita harus terus setia kepada Kristus berapapun harganya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Hosea 6 ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amsal 3 ayat yang ke-3 sampai ke-4, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, kenapa sih kok begitu penting kita itu perlu setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita? Karena sekali lagi Tuhan yang sudah membuktikan kepada kita. Bukan berarti sekali lagi kalau Tuhan itu membuktikan dia itu mau cari muka, mau meminta balasan. Enggak. Tetapi kita tahu bahwa kita perlu terus setia sampai akhir hidup kita karena itu adalah wujud justru. Untuk kita itu tahu bahwa karena Yesus itu udah setia sampai mati untuk kehidupan kita. Nah, Paulus berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat di 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Nah, yang berikutnya, iman yang disertai perbuatan. Nah, seseorang tuh bisa kayak kelihatan setia, rajin berdoa, beribadah, melayani. Namun pertanyaannya, apa yang mereka lakukan karena iman mereka kepada Tuhan? Siapa yang dapat membuktikan? Yaitu dengan cara terbaiknya adalah dengan perbuatan. Mari sama-sama katakan perbuatan. Sekali lagi, Yakobus 2 menuliskan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Misalnya nih, kita bisa bilang, oh aku tuh sayang sama papa mamaku, tetapi setiap kali bertemu papa mamanya, kudu ribut aja, kudu tengkar terus. Kan orang nggak bisa ngelihat gimana, mana sayangnya gitu kan. Sama dengan halnya iman kepada Yesus kita. Kita perlu iman juga plus perbuatan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan, oh bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama sekali lagi dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman kita menjadi sempurna. Nah, jika Tuhan sanggup memberikan hidupnya bagi kita, maka percayalah bahwa ia juga sanggup untuk memberikan jawaban bagi setiap doamu. Iman Tuhan bukan hanya kepada manusia, oh aku punya iman, aku mau menyelamatkan, tapi tanpa perbuatan juga akan sia-sia. Tapi Yesus membuktikan imannya kepada Yesus, kepada Allah Bapa untuk manusia, mengasihi manusia itu sampai mati di kayu salib. Jadi bukan tanpa perbuatan, sekali lagi. Tapi justru perbuatannya adalah apa? Disalibkan di kayu salib di atas sana. Nah, seorang pemenang tentunya adalah kita tahu tidak mudah menyerah. Seseorang pemenang adalah selalu fokus sampai pada tujuan. Ini seperti Yesus banget nih. Seorang pemenang adalah tidak mudah terpengaruhi dengan keadaan sekitar. Itu juga Yesus banget. Iblis udah ngolok-ngolokin, semua manusia juga ngolok-ngolokin, semua
Orang-orang yang menghukum bahkan mereka juga nggak tahu bahwa dia benar-benar Yesus, benar-benar Tuhan. Terus dia tidak mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar. Seorang pemenang adalah seseorang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan menutup diri terhadap iblis. Dalam hal inilah juga Matius 26 ayat yang 41 mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh itu memang penurut, tetapi sekali lagi daging itu lemah. Sementara kita hidup di dunia, kita itu memang punya daging. Nah, daging kita lemah. Makanya itu kita terus melakukan kesalahan yang mungkin bahkan kita juga nggak ingin melakukannya. Untuk kita bisa menang, sekali lagi kita perlu yang namanya iman. Nah, jika Tuhan sanggup memberikan hidupnya bagimu, maka percayalah sekali lagi bahwa Ia juga Tuhan yang sanggup untuk memberikan jawaban bagi setiap doa kita. Yang setuju katakan yes. Nah, lalu apa sih aplikasi dalam hidup kita yang bisa kita tangkap hari ini? Kalau aku itu bisa menang atas tantangan ataupun godaan, sekali lagi bukan karena daging kita, karena daging kita ini lemah, tetapi adalah karena Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kemampuan untuk menghadapinya. Dan yang kedua, apa sih yang bisa kita tangkap dari iman hari ini? Yaitu aku bisa menang atas tantangan atau godaan karena Yesus selalu ada di pihakku. Saat kita merasa, oh aku udah melakukan kesalahan ini, berarti aku harusnya nggak layak ya, aku menyesal ya, kayak membuat kita jauh dari Tuhan. Sekali lagi juga mari kita perkatakan, aku bisa menang atas tantangan dan godaan karena Yesus selalu ada di pihak kita. Sekali lagi saat kita melakukan kesalahan sekalipun, Yesus terus akan ada di pihak kita. Dia akan terus support kita, bukan berarti malah istilahnya mendorong kita jauh, enggak. Tapi Tuhan selalu ada di pihak kita untuk apa? Menarik kembali, menarik kembali, menarik kembali. Yang setuju katakan yes. Dan yang ketiga, iman kemenangan seperti apa sih? Aku bisa menang karena aku tahu rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Nah, jika Tuhan tuh sanggup memberikan hidupnya bagimu, maka kita perlu percaya bahwa Ia juga sanggup untuk memberikan jawaban bagi setiap doamu. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus, kita harus terus mengalahkan dunia ini. Karena dunia dikuasai oleh si jahat. Sebab sekali lagi, dunia menawarkan hal yang sementara, sedangkan semuanya itu belum tentu ada manfaatnya bagi kita. Justru bisa merusak kehidupan kita, bisa juga merusak hubungan kita dengan Yesus, dan bahkan juga merusak hubungan dengan sesama kita. Maka yang terpenting adalah dalam hidup ini adalah iman kita. Tetap setia bertindak untuk iman kita kepada Tuhan, dan sekali lagi iman mengajarkan kita untuk sekali lagi percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Iman yang memiliki sifat dasar mengasihi, terus gaya hidup yang selalu taat kepada perintah Allah adalah ciri dari iman yang mengalahkan dunia. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit ya, saya punya anak umur 10 tahun yang kelihatannya mungkin kita sebagai orang tua udah lahir, mungkin kayak mereka lahir di keluarga yang udah Kristen, udah percaya Yesus, sehingga kayak mau nggak mau seakan-akan kayak nggak ada pilihan. Tapi tahu nggak sih rutinitas yang kita terus lakukan yang kelihatannya jangan-jangan jadi rutin. Tapi tahu nggak sih, anak saya yang umur 10 tahun, dia bisa mulai encounter Jesus personally. Dia bisa merasakan Yesus personally. Dan juga anak saya yang pertama juga mulai menanyakan hal-hal gimana waktu Yesus disalib, pengorbanan Yesus, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu nggak sih, iman kita saat kita terus setia, saat kita memperkatakan firman Tuhan, percaya nggak percaya, itu adalah benih yang bisa membuat bahkan generasi berikutnya atau teman kita, keluarga kita juga bisa dimenangkan oleh iman kita. Yang setuju katakan yes. Nah, mari sama-sama setiap kita percaya bahwa iman itu besar kuasanya. Dan sekali lagi, iman tanpa perbuatan juga hakikatnya adalah mati. Jadi mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami sadar Tuhan gimana dunia ini dikuasai si jahat dan sementara kami hidup di dunia juga dunia yang sementara. Dan kami juga percaya Tuhan apa yang bisa mengalahkan kuasa si jahat, godaan, tantangan yaitu hanya satu, iman kita terhadap Yesus Kristus.
Dan hari ini Tuhan kami mau belajar sejak kami muda, bahwa kita terus punya iman yang percaya, iman yang setia, dan iman dengan perbuatan kita. Dan kita akan menang karena Yesus selalu ada di pihak kita. Mari setiap kita mengaminkan ini terus jadi berkat dimanapun kita berada. Yang percaya mari sama-sama kita katakan, Amin.